selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Segenap anggota jemaat dan simpatisan gereja Kristen Indonesia yang kami kasihi, berbagai konflik intra dan antar agama di berbagai belahan dunia karena radikalisme agama dan nafsu pada kekuasaan yang semakin sengit telah menoreh rasa pesimis terhadap masa depan bangsa dan masa depan dunia. Ada banyak orang membangun tembok pembatas satu dengan yang lain. Dunia dipilah, dikontraskan. Pesimisme pun semakin menjadi ketika Donald Trump yang mengkampanyekan anti-Islam, anti orang asing, dan hanya berpikir eksklusif demi Amerika Serikat justru terpilih menjadi presiden Amerika selanjutnya. Indonesia pun terkena imbasnya. Radikalisme agama makin menguat, aksi teror semakin brutal, rasa kebangsaan yang mengikat dan mempersatukan rakyat Indonesia mengendur. Selfishness dan ego etnik dan agama membuncah ke permukaan. Orang semakin beragama tetapi semakin eksklusif, semakin spiritual tetapi semakin benci kepada yang berbeda. Semua khawatir, tetapi semua penuh prasangka. Tidak tersisa lagi rasa percaya, tak ada sinergi. Ini semua membuat kita sadar bahwa bangsa dan dunia ini sedang mengalami keadaan yang sangat berbahaya, yaitu defisit cinta kasih. Keluarga pecah, gereja retak, agama terbelah, bangsa tercabik, dunia mengalami kehancuran. Dalam kondisi seperti inilah kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita pada tahun ini. Berefleksi dari kondisi tersebut, perkenankan kami, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, menyampaikan beberapa hal berikut ini untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, Natal adalah peristiwa di mana Yesus Sang Juru Selamat lahir dalam dunia di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang berat. Seperti telah saya sampaikan tadi, kelahiran dan kehadiran Yesus menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi dunia. Kasih tanpa kehadiran dan keterlibatan adalah kasih palsu yang hanya mengumbar janji tanpa bukti. Di dalam Natal, Allah dalam kasih-Nya yang berlimpah hadir dalam dunia yang sedang mengalami defisit cinta itu. Dan inilah yang memberikan kepada kita pengharapan, yang menguatkan kita untuk tidak boleh terjatuh pada keputusasaan. Sebab Sang Juru Selamat telah lahir dan hadir. Tidak hanya tidak boleh putus asa, peristiwa Natal malah mendorong kita bersama dengan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk serius dengan dunia ini. Kita tidak boleh mengabaikan dunia, mengabaikan bangsa dengan segala persoalan dan tantangannya. Yang kedua, karena dalam peristiwa Natal, Allah dalam Yesus sudah hadir dan memberi dirinya untuk melayani, maka kita jangan lagi menyembah ilah-ilah lain. Jabatan, pangkat, kekayaan, gereja, agama, etnik bisa menjadi ilah baru yang memperbudak kita. Ilah-ilah baru itu bisa mengikis kemanusiaan kita, bisa mendorong kita untuk mengeksploitasi dan menindas sesama kita. Sebagai warga dan simpatisan GKI, kita harus mewartakan bahwa kita bersandar hanya kepada Allah dalam Yesus yang telah lahir di tengah-tengah kita. Dan seperti Yesus, kita ingin menjadi berkat, menjadi pelayan bagi kemanusiaan. Ketiga, dalam peristiwa Natal, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak mengisolasi dirinya ketika manusia menghadapi aneka pergumulan. Allah justru menghampiri dunia. Dia hadir untuk melawan segala penindasan dan ketidakadilan yang menghancurkan manusia dan kemanusiaannya.
Allah hadir untuk menyatakan cinta kasih-Nya bagi siapapun. Orang kaya dan orang miskin, penguasa dan rakyat jelata, bagi segala bangsa, segala etnik dan agama. Karena itu, kita pun harus mengambil bagian untuk mengatasi pergumulan dunia dan pergumulan bangsa kita. Keempat, peristiwa Natal mendorong kita untuk tidak memusuhi dunia, tidak memusuhi siapapun. Dan pada saat yang sama, mendorong kita untuk menjadi juru selamat, dalam tanda kutip, juru selamat bagi siapapun. Sebab kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak melihat siapapun sebagai musuh yang harus dibinasakan. Yesus hadir dengan cinta kepada dan dalam solidaritas dengan seluruh umat manusia dalam kepelbagaiannya, dalam pergumulannya yang berat. Yesus melihat kita dan dunia ini sebagai sahabat, bahkan saudara yang perlu diselamatkan. Karena itu, kita harus menjadi pelopor dan menebarkan benih keadilan, perdamaian, cinta, dan persaudaraan untuk memperkuat modal sosial yang akan memampukan kita bersinergi demi kemajuan bangsa kita. Kita harus membangun solidaritas dengan sesama. Kita harus menanamkan spirit cinta dan spirit melayani agar kita saling menjadi juru selamat bagi siapapun. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan optimal dalam sinergi dengan seluruh elemen bangsa lainnya. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2016 dan selamat Tahun Baru 2017. Kita berdoa agar spirit Natal menguasai kita sehingga GKI menjadi bagian yang signifikan dalam upaya menghadirkan kebaikan, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita.